Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, kembali lagi di Semua Bisa Jadi Hafiz. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan di akhirat untuk menjadi seorang penghafal Quran. Nah, di kesempatan kali ini kembali lagi bersama dengan Ustadz Heri. Kita akan ngobrolin tentang keutamaan penghafal Quran di dunia. Emangnya ada, Tad? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran, nih kita melanjutkan ya episode tentang keutamaan-keutamaan penghafal Quran. Sebelumnya di akhirat, sekarang di dunia. Sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka itu doanya adalah untuk mendapatkan, mengharapkan meraih kebahagiaan ya, kebaikan di dunia ya, fid dunya hasanah. Jadi di dunia juga kita harus mencari keutamaan-keutamaan itu. Akhirat ya harus kita utamakan, akhirat harus kita prioritaskan keutamaannya, tapi ingat jangan lupa dunia. Karena kita hidup di dunia gitu. Nanti di akhirat ya, kalau udah dunia udah beres, baru di akhirat. Iya. Ya, Tad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti yang Ustaz bilang tadi bahwa enggak apa-apa kok mencari kebahagiaan di dunia. Toh kita juga memang hidup di dunia saat ini kan. Salah satunya ya jalur penghafal Quran juga punya kebahagiaannya kan di dunia. Nah, memangnya seperti apa sih Tad bentuk apa namanya? Keutamaan seorang penghafal Quran di dunia itu? Karena ya yang setahu saya kan dapat mahkota di akhirat tadi yang seperti udah kita bahas kan, terus apa namanya syafaat. Bisa memberikan syafaat, terus kita bisa menyelamatkan keluarga juga dari api neraka insya Allah. Nah, kalau wujud di dunianya Tad, apa keutamaannya? Jadi baik sahabat Al-Quran, di keutamaan Al-Quran itu banyak terkait nanti hubungannya dengan nama-nama Al-Quran itu sendiri. Nama-nama. Tapi kita tidak akan bahas detailnya ya. Nama-nama Al-Quran itu apa? Ada disebut Al-Quran itu adalah Az-Zikr. Pengingat. Ya. Jadi Al-Quran juga Asyifa. Obat. Al-Quran juga Rahmah. Kasih sayang. Al-Quran itu Hudan. Petunjuk. Al-Quran juga Al-Furqan. Pembeda. Dan Al-Quran juga adalah kitab Mubarak. Kitab yang penuh berkah. Jadi Al-Quran itu kitab yang penuh berkah. Dalam Al-Quran surah Shad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran mubarakun, penuh berkah. Al-Qurannya itu penuh berkah, diturunkannya di malam yang berkah juga. Di bulan yang berkah juga, bulan Ramadan, diturunkan kepada Nabi yang mulia, yang penuh keberkahan, dari malaikat Jibril yang mulia juga. Jadi apapun yang terkait dengan Al-Quran itu berkah. Jadi titik poin keutamaan di dunia itu adalah tentang nama Al-Quran itu sendiri yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan. Ayat-ayat tentang keberkahan di Al-Quran banyak ya, tentang keberkahan. Jadi misalkan yang pertama ya, tentang keutamaan di dunia. Kita harus poin-poinnya dulu. Yang pertama, keutamaan Al-Quran di dunia adalah yang sering kita sampaikan juga tentang hamba yang terbaik ya, manusia yang terbaik di antara kalian. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang pertama ya. Jadi keutamaan di dunia itu karena kita berusaha menjadi manusia yang baik, hamba Allah yang baik, menjadi manusia terbaik ya dengan bekalnya, sarannya adalah belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, yang belajar membaca, belajar menghafalnya, belajar segala macam tartil, tajwidnya, makhraj kita, tadaburnya, mengamalkannya segala macam, apapun interaksi kita dengan Al-Quran itu adalah yang terbaik ya. Sebaik-baik kalian. Yang terbaik ini gimana Tad? Maksudnya yang terbaik itu apakah otomatis kita hanya karena belajar dan mengajarkannya tiba-tiba kita jadi yang
stand out gitu di antara orang lain atau gimana Tad? Bentuk terbaik ini gimana? Kalimatnya adalah khairukum, ya khairukum. Jadi itu pilihan. Ya, pilihan. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Jadi ketika kita di dunia ini nih, ketika di dunia kita ingin menjadi hamba ya Allah yang terbaik itu dengan apa? Saya pernah sama guru itu ya, coba kalau ada doktor, profesor, ini nggak bisa baca Quran, Muslim, ya, mukmin. Ini ada yang memang hanya lulusan SMP, misalkan SMA, tapi dia hafal Quran, dia memahami Quran tiap hari istiqomah dengan Al-Qur'annya, ibadahnya, amal solehnya baik gitu. Terbaik yang mana? Kalau guru saya, yang terbaik adalah yang hafal Quran di dunia, di dunia. Apalagi yang di akhirat udah nanti pasti tadi ya yang di episode sebelumnya. Itu saja udah menyebutkan ya guru yang menyampaikan. Apalagi kalau ada yang hafal Quran, ya dia juga punya ilmu yang lainnya, punya kemampuan yang lainnya, lebih punya lagi skill yang lainnya, gitu ya. Misalkan ada, ini mulia nih, ini hebat nih, apalah di bidang apapun, ya, sepak bola juga bisa, ini sepak bola, tapi dia tidak hafal Quran. Tapi ada yang pemain bola, dia hafal Quran. Walaupun ya apalagi levelnya dunia, coba Muhammad Salah, Muhammad Salah yang hafal Quran itu kan orang-orang pada membicarakan atau benar ya. Itu salah satu khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah dan mengajarkannya. Jadi tidak hanya belajar tapi mengajarkannya, apalagi mengajarkannya. Itu baru sosok ini penghafal Quran, ya hafiz 30 juz itu saja, apalagi yang menyebarkannya kalau ya profesor pasti kan mereka ngajar gitu ya, menyebarkan ilmunya. Apalagi kalau ini juga ikut seperti itu kan, orang yang hafal Quran punya ilmu yang lain, maka dia yang terbaik kalau dia hafal Quran benar-benar dengan hafalannya itu. Dan kita jadi kecipratan tadi dengan mengajarkannya gitu ya. Nggak hanya kalau ya kebaikannya lah jadi nular gitu. Masya Allah. Nah terus selain tadi apa Tat? Jadi saya baru yang pertama ini lanjutannya itu kenapa ini yang terbaik karena ada hadisnya juga. Apa tuh? La hasada illa fisnataini. Jadi tidak boleh hasad itu berarti dengki tidak boleh dengki kecuali kepada dua golongan orang ini ya, kepada dua kelompok ini ya. Yang pertama itu adalah disebutkan rajulun atahullahul Qur'an, kepada orang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an, yaqumu bihi ana al-lail an-nahar ya. Jadi dia membacanya setiap malam dan siang. Jadi Allah memberikan kepadanya Al-Qur'an, jadi dia mahir Quran, al-mahiru bil Quran ya. Dia sebagai ini ahli Quran ya, sebagai ahli Quran, keluarga Allah. Nah, maka boleh kita hasad kepadanya dalam arti positif. Ghibthah seperti istilahnya tuh, ghibthah. Jadi bukan hasad, jangan sampai mudah-mudahan kenikmatan menghafal Qurannya hilang. Mudah-mudahan hafalannya hilang gitu. Mudah-mudahan lupa semuanya, nggak seperti itu, tapi maksudnya adalah boleh hasad kepada dua orang ini adalah supaya kita juga seperti dia yang ikut menghafal Quran, menyebarkan Al-Qur'an dan sebagainya. Seperti orang yang kan orangnya kaya raya, kalau yang kaya raya kan semuanya, saya ingin kaya raya. Hasad dengkinya kan itu nggak boleh sampai mudah-mudahan ini gitu ya, mendoakan yang negatif dan lain sebagainya gitu. Justru kita ingin dermawan, kita ingin berbagi kan itu. Sama Al-Qur'an juga bahkan disamakan dengan seperti orang yang dermawan seperti itu. Karena kebaikan yang maka itu jadi yang terbaik kan itu. Waduh, Masya Allah. Boleh ternyata teman-teman hasad terhadap penghafal Al-Qur'an karena kebaikannya. Nah, tadi kebaikan tadi. Terus apalagi Tad? Keutamaan di dunia Tad? Selanjutnya keutamaan adalah jodoh enggak? Nah, itu jadi terkait dengan keutamaan penghafal Quran di dunia. Selanjutnya adalah tentang ini ketenangan ya. Ketenangan. Jadi Al-Qur'an itu memberikan ketenangan, kebahagiaan ya bagi penghafalnya ya, dalam sakinah disebutnya adalah sakinah. Jadi wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fima indah.
barang siapa yang berkumpul ya di rumah Allah untuk mempelajari Al-Quran, maka termasuk membacanya dan menghafalnya, maka dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Ingin mendapatkan sakinah, ketenangan atau kebahagiaan. Maka, semuanya tadi. Nah, kalau ingin memilih kan ketenangan lebih dulu, setelah itu kebahagiaan. Karena orang yang tenang, mudah-mudahan bahagia. Biasanya bahagia, tapi orang yang bahagia itu belum tentu tenang. Ya, orang yang tenang, saya tenang, biasanya ada kebahagiaan. Tapi orang yang bahagia kan belum tentu sakinah. Maka bahasanya itu adalah sakinah ya, bagi orang yang menghafal Quran. Selanjutnya adalah orang yang penghafal Quran yang hafiz. Sebelum ke poin berikutnya tadi, saya pengen nanya dulu tadi. Ustadz sebagai seorang penghafal Quran selama lebih dari udah berapa tahun tadi? Total hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun ya. Boleh nggak tadi digambarin bentuk ketenangannya itu seperti apa sih? Kita biar teman-teman juga kira-kira bisa ngebayangin kayak gimana sih bentuk ketenangan yang Allah turunkan bagi seorang penghafal Quran itu. Nah, kalau kata orang zaman sekarang ya, kalem, cool atau apa, tapi itu bahasa ininya ya, bahasa. Jadi ketenangannya itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa gambarkan. Jadi berada dalam kebahagiaan, ketenangan, ya, hidup di bawah naungan Al-Quran itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang menghafalnya, yang menghafalnya. Itu oleh dirinya sendiri. Jadi hanya bisa menceritakannya saja, menceritakan dari perjalanan kehidupannya, ketenangannya, proses mendapatkan ujian musibahnya. Ketika dia lolos maka insyaallah mendapatkan ketenangan. Dan Al-Quran itu kan ya sumber dari ketenangan itu sendiri ya sumbernya. Jadi kalau tadi saya lanjutkan ya, nah lanjutannya adalah keutamaan di dunia itu adalah yang penghafal Quran maka biasanya disuruh jadi imam. Ya ada hadisnya ya ummul qaumu aqrahum li kitabillah. Siapa yang paling akro ya, yang paling mampu untuk menguasai kitab Allah, maka dia yang harus menjadi imam ya, imam. Sebenarnya imam dalam sholat, apalagi sebenarnya dalam hal yang lain juga boleh ya. Dan di masyarakat itu biasanya sekarang ya kalau yang yang hafal Quran maka minimal jadi inilah khotib gitu. Jadi di masyarakat itu pasti bukan dipandang dilibatkan atau di masyarakat memandang untuk dia sebagai pemimpin di masyarakatnya gitu ya, minimal itu di masyarakat, di RT RW-nya. Jangan seperti itu gitu di masyarakat ini yang suka ngapal Quran, ini yang ngapal Quran. Minimalnya jadi imam di wilayahnya gitu, di wilayahnya. Bahkan orang yang hafal Quran itu dalam kisahnya, sejarahnya di perang Uhud ya, di perang Uhud banyak yang syuhada ya, mati syahid sahabat itu. Siapa yang lebih dulu dimakamkan, maka Rasulullah menyebutkan siapa yang paling banyak hafalannya. Jadi yang hafalannya paling banyak di kuburan massal kan, kuburan massal. Siapa yang hafalannya paling banyak maka dia lebih dulu diprioritaskan untuk dikuburkan. Kan masih di dunia ya, masih di dunia. Ya sebenarnya bahkan untuk dikuburkan aja didahulukan. Jenazahnya kan masih di dunia ya, jenazah masih di dunia. Jadi diutamakan dulu untuk dikuburkan. Siapa yang hafal Al-Baqarah yang ayat-ayat panjang ya, yang itu maka dikuburkan lebih dulu. Waduh. Bahkan diantar menuju ke peristirahatan terakhir pun masih diutamakan. Aduh, masya Allah. Berarti kalau tadi kan kita ngebahas soal keutamaan dunia dalam bentuk menjadi yang terbaik, gitu, terus diutamakan dalam banyak hal, terus Quran juga datang sebagai ketenangan gitu. Tapi kan ada juga kayak misal dicontoh ada kayak menjadikan hafalan Quran itu sebagai syarat. Nah, gitu kan. Misalnya mau menikah harus hafal surat A gitu minimalnya, atau ujian biasanya. Ya gitu. Nah, itu apakah termasuk dalam keutamaan dunia atau enggak? Nah, baik, ini hal yang sangat penting ya untuk disampaikan terkait dengan keutamaan penghafal Quran di dunia dengan embel-embelnya memang duniawi. Itu embel-embel beda ya, keutamaan di dunia dengan duniawi. Nah, ya duniawi.
Jadi kalau misalkan memang banyak di sekolah-sekolah ya, di pesantren juga syarat untuk lulus dari syarat mendapatkan ijazah adalah harus hafal biasanya 5 juz. Biasanya 5 juz. Syarat untuk sarjana harus hafal 10 juz. Syarat kuliah lulus dari misalnya Madinah atau dari Mesir itu harus hafal sekian juz, dari doktor sekian juz. Di kita juga sudah mulai banyak gitu ya. Syarat untuk menikah misalkan harus buat yang belum menikah. Nah, apakah itu boleh? Maka untuk awalan itu hanya proses duniawi juga yang dibolehkan, proses duniawi. Maka kembali kita kepada pondasinya adalah innamal a'malu binniyat. Ya sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dari niatnya. Tapi harus juga kita ingat yang lebih penting lagi, innamal a'malu bil khawatim, ya semuanya seluruh amalan itu tergantung dari akhirnya. Jadi akhirnya kita itu prosesnya mau kemana dari menghafal Quran itu harus kembali diluruskan. Beasiswa, biasanya banyak yang beasiswa. Di lulus SMA syaratnya itu untuk masuk universitas A, B, C harus hafal 10 juz, dan beasiswa ini itu jalurnya memang jalur prestasi. Banyak ya, jalur prestasi. Biayanya ditanggung oleh ya universitas, bahkan dimudahkan untuk masuknya, kan itu boleh-boleh saja. Boleh, itu kan bahkan menjadi keutamaan, jadi apa ya, privilege-nya, keistimewaan dia ya sebagai, kan ada prestasinya apa, olahraga kan, prestasinya apa di bidang misalnya matematika, maka dapat. Nah, ini ada yang prestasinya hafal Quran 30 juz, maka boleh-boleh saja, tapi itu hal-hal yang duniawi yang harus diluruskan, maka harus meluruskan niat. Di akhirnya prosesnya itu harus, ujiannya harus kita lulus mudah-mudahan. Jangan sampai itu dijadiin yang utama, gitu. Utama, dan jangan sampai dilupakan. Akhirnya udah, misalkan saya yang hafal Quran mengikuti lomba musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Quran itu banyak, dan hadiah-hadiah juga memang Masya Allah banyak juga luar biasa. Nah, boleh nggak gitu? Maka itu kalau awal untuk memotivasi boleh, motivasi. Tapi niatnya adalah untuk memperlancar hafalan, untuk mutkin ya, supaya kita lebih mutkin dengan Al-Quran, supaya lebih ya sungguh-sungguh, lebih giat. Tapi setelah itu udah lupakan gitu. Itu. Tapi Al-Quran itu yang harus kita harus ditekankan. Kalah menang sudah lupakan tadi. Jangan sampai Al-Quran yang kita lupakan setelahnya gitu. Justru harus lebih jadi motivasi. Seterusnya itu hanya trigger duniawi saja. Maka kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niat kita hanya untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti benar-benar harus dijaga tadi dari awal niatnya. Jalan. Aduh, akhirnya nanti salah lagi. Begitu pula sebaliknya tadi, jangan sampai jodoh nggak dapat misalkan. Aduh, jodoh nggak dapat, ditinggal nikah. Malah bertindak dukun. kan seperti itu. Aduh. Iya. Aduh. Berarti memang apa ya? Selain kita boleh gitu ya, bukan mengharapkan ya, tapi menggunakan keutamaan dunia tadi sebagai motivasi. Gitu, sebagai motivasi ya, tapi jangan sampai itu melalaikan kita dari tujuan yang sesungguhnya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan seputar keutamaan di dunia? Udah lama ini ya kita ya. Udah lama ya, cukup ya diskusi kita. Jadi keutamaan di akhirat, keutamaan di dunia itu sebenarnya satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ini hanya untuk memudahkan kita dalam diskusi saja, untuk kita lebih mudah memahami saja. Jadi mudah-mudahan sahabat Al-Quran semuanya dimudahkan untuk menghafal Quran, dihafiz Quran, hafalannya mutkin. Dan di episode sekarang ini sebenarnya ini baru kita masuk sebenarnya ini ya. Jadi kalau episode 1 dan 2 itu mukadimahnya. Ini harus di set dulu pondasinya tadi ya. Apalagi nanti sampai jumpa nanti di episode yang lebih menarik lagi tentang metode menghafal Al-Quran. Ini kan yang kamu tunggu-tunggu. Bagaimana caranya bisa menghafal Al-Quran dengan mudah, dengan cepat, gitu ya, seperti Ustadz Heri sudah ada contohnya bersama kita di sini. Penasaran gimana caranya? Nantikan di episode selanjutnya. Semua bisa jadi hafiz. Untuk episode kali ini mengenai keutamaan dunia dan akhirat
dari seorang penghafal Quran. Saya cukupkan. Saya Aditya bersama Ustadz Heri pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.